Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Sahabat Salimah yang insya Allah dirahmati Allah, hari ini merupakan hari yang penuh dengan aktivitas ibadah. Karena hari ini atau bulan Ramadan itu merupakan bulan penuh keberkahan, di mana setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Untuk itu, wahai sahabat Salimah yang dirahmati Allah, kita harus memanfaatkan momentum ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap produktif di bulan Ramadan ini. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang produktif di bulan Ramadan? Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah buat list to do. Buatlah perencanaan aktivitas apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita bagi di dalam aktivitas harian dan di dalam aktivitas mingguan di bulan Ramadan ini. Kita bisa memanfaatkan notes di dalam gadget kita agar apa yang kita rencanakan tidak ada yang terlewatkan. Yang kedua adalah tentukan skala prioritas. Buatlah aktivitas-aktivitas itu berdasarkan skala prioritasnya. Dengan membuat skala prioritas, kita akan lebih bisa menggunakan waktu untuk menyelesaikan aktivitas yang paling prioritas atau yang paling penting terlebih dahulu, dan itu akan menjadi efektif daripada kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu prioritas atau tidak terlalu penting. Di dalam buku 7 Habits, di situ disampaikan ada 4 skala prioritas. Yang pertama adalah mendesak dan penting. Maka ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah mendesak tetapi tidak penting. Yang ketiga, mendesak dan tidak penting. Yang keempat, tidak mendesak dan tidak penting. Maka dengan membuat skala prioritas itu diharapkan aktivitas-aktivitas kita akan terpenuhi berdasarkan skala prioritasnya. 3. Tentukan waktu. Setiap aktivitas yang akan kita lakukan harus memiliki tenggat waktu agar aktivitas dapat kita lakukan sesuai dengan target sehingga tidak terjadi keterlambatan atau molor. Dalam menjalankan aktivitas itu, aturlah tenaga dan kekuatan kita, dan jangan lupa memberikan jeda dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain. Tujuan memberikan jeda ini adalah untuk memberikan istirahat sejenak dan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah kita lakukan. Yang keempat adalah segera kerjakan. Saudara muslimah yang dirahmati Allah, di era sosial ini betapa banyak hal-hal yang menjadi gangguan dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Mulai dari membuat status, membaca WA grup yang luar biasa banyaknya, dan kadang-kadang yang kita lakukan itu suatu aktivitas yang tidak bermanfaat atau yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Sehingga ketika itu kita turutin, maka aktivitas-aktivitas yang lain akan menjadi tertunda. Yang kelima, stop menjadi orang yang sok hebat. Kenapa? Karena otak kita memiliki keterbatasan, tidak bisa dipaksa untuk mengerjakan segala pekerjaan. Otak kita butuh istirahat. Ketika otak kita paksa, maka otak kita bekerja keras, bekerja sangat keras bahkan. Nah, itu akan menimbulkan kelelahan secara fisik dan nantinya akan menimbulkan rasa stres. Kelelahan otak akan membuat kita cepat lelah dan stres, dan ini yang akan mengakibatkan menjadi futur, yaitu pasif setelah aktif. Nah, ini yang harus kita hindari. Maka dari itu, wahai muslimah sahabat Salimah yang dirahmati Allah, mari kita menjadi pribadi yang produktif dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita pribadi yang produktif dan menjadi Ramadan terbaik bagi kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.